Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh, di mana kalian masih tetap belajar dari rumah. Walaupun demikian, kita harus tetap semangat dan selalu optimis bahwa kita juga selalu bisa dalam belajar. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, yang akan dimulai dari halaman 17 sampai halaman 25. Di pembelajaran 3 ini kita diharapkan masih tetap bisa untuk menjaga kerukunan di antara kita, sehingga dengan kerukunan dalam perbedaan suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat, maka akan terjalin perdamaian dan ketentraman di antara sesama kita. Bahkan lebih jauhnya, negara kita akan selalu menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk halaman 17 sampai halaman 18, di situ disajikan muatan pelajaran PJOK. Baik, kita langsung menuju ke halaman 19. Di halaman 19 ini, mari sama-sama kita mengamati bahwa ada ilustrasi seorang anak bernama Udin dengan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengamati dan mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Nah, di sini walaupun mereka berbeda-beda dari suku bangsanya, tetapi mereka tetap bekerja sama dalam kelompoknya untuk mencari informasi tentang tanaman dan tumbuhan. Kemudian juga tumbuhan itu mampu beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Jadi adaptasi itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan atau tanaman untuk dapat hidup pada daerah tertentu. Nah, jadi tumbuhan itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga bisa hidup dan bisa berkembang biak di tempat atau daerah yang dia tempati. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah hidrofit, yang kedua higropit, dan yang ketiga adalah xerofit. Nah, untuk bertahan hidup, tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus. Ya, ciri-ciri khususnya. Kemudian juga dia dengan ciri-ciri khusus ini dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan juga dengan ciri-ciri khusus ini dia juga bisa melindungi diri dari ancaman makhluk lain atau hewan yang lain, atau juga dari ancaman lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian di halaman 21 disajikan diagram Fryer atau Fryer. Nah, kalian harus mengisi, menjawab, mengerjakan tugas-tugas yang ada di halaman 21. Kemudian juga di halaman 22, 23 itu kalian disajikan teks dalam sebuah cerita atau bacaan yang mengisahkan beberapa tokoh atau pahlawan yang berjasa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang berjasa dari mulai awal sejarah dimulainya proses untuk menuju kepada peristiwa bersejarah, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian baca dengan teliti, dengan seksama, kemudian kalian pahami isinya.
Kemudian kalian menjawab mengerjakan tugas di halaman 24. Di halaman 24 ini disajikan peta pikiran. Nah, cara mengerjakannya, di situ kan tengah-tengahnya ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu judulnya. Kemudian dibagi dalam beberapa kotak-kotak di sekelilingnya. Yang pertama di situ ada pertanyaan apa. Nah, kalian jawab pertanyaannya apa. Ini berarti apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian jawabnya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bla bla bla, isi ya. Kemudian juga ada pertanyaan di kotak berikutnya, mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diproklamirkan atau dilaksanakan. Kalian jawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa saja tokoh yang berperan, yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kalian jawab. Kemudian kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan yang terakhir, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi atau dilaksanakan? Begitu kalian jawab dengan jelas, singkat dan padat. Kemudian itu tugas mandiri ya anak. Kemudian juga di halaman 25 seperti biasa kalian kerjakan, kalian renungkan tentang pembelajaran yang telah kalian pelajari pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Nah, kemudian juga ada kerjasama dengan orang tua, kalian berdiskusi. Kemudian apakah kalian memiliki semangat persatuan dan kesatuan di rumah kalian? Catat, sampaikan hasilnya di halaman 25 bagian bawahnya. Nah, selesai. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu optimis. Kelas 6, oke. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit, 2. Higrofit, 3. Xerofit. Satu, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya, teratai dan eceng gondok. Tumbuhan hidrofit memiliki batang yang berongga dan daun yang lebar. Daun yang lebar mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Dua, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya, pakis dan lumut. Pada umumnya, batang tumbuhan higrofit tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. 3. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contohnya, kaktus dan lidah buaya. Tumbuhan xerofit menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Batangnya tebal dan berlapis lilin, berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Akarnya yang panjang memudahkan untuk mendapatkan air. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Selain menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya,
Tumbuhan juga melindungi diri dari ancaman. Tumbuhan melindungi diri dengan berbagai cara. Berikut contoh-contohnya. Bambu mempunyai rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus tersebut dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. Jika kita menyentuhnya, maka tangan akan terasa gatal. Tanaman salak mempunyai duri. Duri ini untuk melindungi diri dari musuhnya. Duri tersebut dapat melukai hewan yang mencoba mengganggunya. Selain tanaman salak, tumbuhan lain yang mempunyai duri yaitu bunga mawar dan putri malu. Pohon nangka mampu mengeluarkan getah. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang menempel menyebabkan hewan sulit bergerak, sehingga tumbuhan tersebut terhindar dari gangguan hewan. Selain pohon nangka, tumbuhan lain yang juga mampu mengeluarkan getah yaitu pohon karet dan bunga kamboja. Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan sepat. Oleh karena itu, tidak ada hewan yang memakan buahnya. Dengan demikian, biji di dalam buah belimbing terlindungi.